Nah sekretarisnya Ica, kemudian bendaharanya kemarin itu Bapak Teddy ya. Cuman karena P3K atau PNS maka itu diganti dengan yang PNS atau P3K supaya kita menjaga salah administrasi nanti. Nah itu. Tetapi pada dasarnya walaupun kita ganti siapapun nanti kita bantu sama-sama. Nggak ada namanya itu. Ya dalam keputusan memang ketua yang artinya kelompok yang menentukan, tetapi kan secara administrasi ada pengurus intinya. Jadi itu dan anggota kurang lebih per kelompok ini 20 orang. Ya mudah-mudahan nanti kalau kita masih bisa menambah karena ini belum akte notaris itu belum ada, mungkin bisa bertambah. Tapi ya kita batasi, kita paling maksimal ya 25 lah per kelompoknya, maksimal itu paling. Tapi ini yang ada paling sekitar 20-an per kelompok. Nah mudah-mudahan dari 2 kelompok ini nantinya menjadi perhatian selain kelompok yang sudah ada, ini menjadi perhatian terbaru buat Pak Agus Sofyan dan Ibu PPL. Mohon perkenalan Bu, siapa? Julianti. Jul. Nah ya Bu Julianti ya sebagai PPL kita di Kecamatan Barangbongko. Yang mudah-mudahan kami mohon pembinaannya dan pendampingannya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ada bantuan-bantuan ya kami ini karena semua ini adalah kelompok penanam sayur, petani sayur ya tidak lepas dari pupuk, obat dan bibit. Nah, itu. Ya mungkin nanti masing-masing kelompok monggo setelah nanti ada arahan dari Pak Agus dan Ibu Julianti yang kita open saja, kita dialog lah, bahasanya tanya jawab supaya kita ini gamblang untuk kedepannya kelompok kita ini mau dibawa kemana. Nah seperti itu. Jadi untuk mempersingkat waktu terlebih dahulu saya persilakan kepada Pak Agus dulu ya, Pak Agus Sofyan dulu, baru Ibu nanti. Ya, kamu dulu sama Ibu nggak apa-apa. Duluan aja. Soalnya paling masalah ini. Saya kan masalah kelembagaan, ya ke teknisnya. Karena proposalnya kan biasanya proposal yang dikasih ke saya itu belum lengkap, belum seperti yang kami mau. Ya. Jadi kayaknya yang itu aja saya dulu Pak ya. Oke. Ya silakan Bu. Monggo. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Julianti. Saya penyuluh khusus untuk Rejo Basuki. Jadi di sini saya ketemu Ibu di Sri ya, di ATJ. Sebenarnya paling pertama saya ketemu Ibu di iya di laundry. Karena beberapa hari yang lalu pada tanggal 31 itu kakak saya yang di Bikiman juga meninggal pas tanggal 31. Jadi jam 7 malam, jadi nggak sempat cucian, jadi nggak cucian ke situ. Jadi ibu di situ ibu itu cerita, dia bilang kami ada bentuk kelompok. Saya bilang bagus, maksudnya bagus kalau mau bentuk kelompok. Nah jadi masalah karena di Rejo Basuki itu memang istilahnya petani sayur kan. Jadi kalau cuma seberapa aja yang bentuk kelompok kan, zaman saya masuk di sini ini baru 5 yang bentuk. Baru 5 termasuk mereka Margo Mulyo, Sumber Rezeki itu Pak Ali juga. Jadi baru 5 kelompok. Jadi pas Pak Agus Sofyan masuk, bentuklah sekitar 7 kelompok yang dibawa Pak almarhum Pak Budi ya. Nah, saya lebih kenal dengan Pak Budi. Jadi mereka tanya, siapa itu Pak Budi ya? Baru saya bilang itu yang di sana rumahnya obat. Baru mereka tahu kan. Jadi di situ, habis itu ada bentuk berapa lagi? 4 Pak ya. Yang Pak Ali bentuk lagi, tambah ini lagi kan. Jadi lumayan banyak yang bentuk kelompok. Jadi pada dasarnya saya sebagai penyuluh yang mendukung kan. Mendukung maksudnya Bapak Ibu yang mau bentuk kelompok, ya kami dukung dan saya siap membantu. Maksudnya membantunya gini, dalam hal administrasi kan, kalau di kami di dinas itu di penyuluh di BPP
itu ada beberapa administrasi yang harus dilengkapi. Itu ada buku tamu, nanti ada pelang kelompok, dan pelang itu bukan sembarang pelang. Jadi dia itu ada warnanya. Jadi ada pemula, ada madya, ada lanjut, ada madya. Kalau dia sudah madya itu kayak mereka Pak Alit seharusnya madya. Tapi karena mereka tahun kemarin itu mereka nolak. Kenapa? Karena kalau dia sudah madya, mereka mandiri. Jadi tidak perlu dibantu pemerintah. Karena lumayan kalau dihitung aset pada saat tahun mereka ikut lomba lomba ternak itu di Balikpapan mewakili Kutai Barat, mereka juara 1, itu asetnya sudah 100 lebih mereka punya. Karena mereka ada tanah kan, ada sapi, jadi itu sudah 100 lebih. Jadi seharusnya mereka itu madya. Tapi mereka ngomong sama saya, enggak mau Bu, kami tetap bertahan dilanjut. Jadi sampai sekarang mereka masih dilanjut. Cuma kemarin ada bisiknya bilangnya tahun depan enggak apa-apa. Tahun ini dinilai nanti, jadi nanti itu kami nilai lagi kan. Dibilang jadi kalau yang lain itu rata-rata pemula semua. Padahal sudah maju, tapi mereka tetap maunya di pemula. Jadi itu jadi kalau kayak pelang di sekretariatnya Pak Alit itu untuk lanjut. Nanti untuk pemula lain lagi, untuk pemula lain lagi, untuk madya lain lagi. Jadi itu paling utama itu pelang, terus stempel, terus nanti itu ada nama kelompok, berita acara pembentukan kelompok itu ditandatangan oleh Pak Petinggi, karena dia wajib tahu bahwa di sini ada kelompok ini. Kalau kita istilahnya cuma penyuluh aja tanda tangan kan, itu kayaknya kurang, istilah orang kurang abdol. Karena kan istilahnya cuma penyuluhnya aja yang tahu kan. Jadi di masyarakat, kalau di tinggi dia nggak tahu masyarakatnya bentuk kelompok. Jadi itu wajib. AD dengan ART-nya itu juga wajib nanti dibuat. Struktur itu juga wajib. Struktur penyusunan kan. Jadi dia bentuk tabel. Terus daftar anggota juga. Walaupun ada struktur, tetap harus ada daftar anggota. Itu yang wajib nanti Bapak Ibu lengkapi. Karena kalau berpatokan dengan yang kemarin itu yang Bapak almarhum itu buat itu kan banyak yang beda kan, banyak. Jadi maksudnya banyak kekurangannya. Kalau memang tidak sempat ngurus akte notaris, nanti bisa pakai SK Petinggi. Kalau tidak sempat, tapi saran saya sih kalau memang ada modal, lebih baik akte notaris langsung. Karena nanti lambat launnya tetap diminta itu nanti, tetap diminta akte notaris. Tapi kalau memang untuk sementara tidak ada, ya minta SK ini bisa. Untuk sementara. Sambil jalan untuk sambil jalan itu wajib itu. Terus KTP jangan lupa. Jadi kalau sudah ini semua nanti lengkap, saya minta file ke saya untuk nanti di operator di BPP itu untuk masukkan di data Simluk. Jadi nanti kalau itu sudah masuk, berarti Bapak Ibu sudah terdaftar di data Simluk Kementerian. Dan untuk memperoleh bantuan itu mudah, karena nanti yang ditanya pasti sudah masuk Simluk belum. Kita nggak bisa bohong kalau saya bilang gini, sudah. Mereka ngecek. Untuk wilayah Barong Tongkok cari nama ini di Rejo Besuki nggak ada. Berarti kan saya bohong. Karena di situ sudah terdaftar. Jadi saya mohon jangan SIM ya. Karena berapa banyak yang masukkan SIM. Karena nggak KTP-nya nggak tahu di mana, akhirnya dia masukkan. Karena yang kami perlu itu NIK. NIK-nya itu yang kami perlukan. Jadi jangan khawatir nanti mungkin bisa gunakan enggak. Jadi nanti tolong aja dilengkapi persyaratan yang ada. Nanti kalau mau ngajukan bantuan, tinggal ini juga ini dilampirkan. Yang ini yang tadi saya bilang, terus nanti sama surat permohonan bantuan di atasnya sama rekom petinggi. Rekom. Kalau rekom itu 3. Rekom kami dari BPP, rekom dari camat, rekom dari petinggi. Itu wajib. Kalau untuk memperoleh bantuan, jadi bukan sekedar nanti ngomong sama Pak Agus Sofian, Pak kami minta ini.
Nanti Pak Agus bilang gini ke dinas kan pasti lewat dinas Pak kan. Nah, nanti di dinas kami kalau itu tadi belum lengkap kami yang dikejar. Kayak tahun kemarin yang Pak Agus kasih kultivator itu lumayan saya tuh merasakan karena sampai saya ngomong sama Bapak pas meninggal almarhum Pak Pran, istilahnya suaminya Bu Petinggi yang di Mencima, saya ngomong sama Bapak, Pak itu kok mereka tidak ada yang mau ngumpul yang 7 kelompok ini. Jadi saya datangin lagi ke dinas, saya bilang bisa tidak dialihkan. Maksud saya bukan dialihkan ke kampung lain ya, alihkan ke kelompok lain ya. Nggak bisa habisnya karena itu sudah namanya sudah tertera dari Pak Agus Sofian sendiri. Cuma saya bilang mereka ini tidak mau mengumpulkan KTP. Fotokopi KTP. Kalau yang lain oke lah saya bisa buat. Tinggal saya kan ada file saya rubah. Tapi KTP-nya bagaimana saya bisa mengarang KTP orang yang saya masukkan kan nggak mungkin. Jadi saya datangin jadi nggak bisa gitu. Ini makanya kami di lapangan ini ya ada juga waktunya yang istilahnya kelompoknya itu yang enak. Makanya saya kadang kalau bisa itu memang bagus lewat Pak Alit. Karena kalau Pak Alit dia betul-betul mengarahkan. Nah, kalau Pak Alit dia, makanya saya kerja sama dia kemarin. Saya bilang Pak Alit tolong saya. Karena saya juga banyak kerjaan, jadi tolong biarnya aman. Jadi kadang dia buat proposal, makanya saya mempermudah dia. Bu, kami buat proposal ini, kelompok ini oke. Buat rekom oke. Jadi saya bilang foto aja surat permohonannya. Nah, dia foto surat permohonan, baru di kantor buatkan, staf di kantor buat. Jadi saya nggak mempersulit dia. Jadi nggak mempersulit kelompok tani juga enggak. Jadi tinggal dia kasih aja permohonan aja dikasih di foto dia. Jadi yang berkas lengkap itu enggak, karena kepala BPP juga percaya enggak mungkin kami bohong. Kan kadang dia takut juga keluarkan rekom, ternyata itu cuma maksudnya dia bohong kami kan. Jadi dia yakin. Jadi kami bilang Pak kalau kami memang minta itu, jadi dia mempermudah juga pendidikan Israel dalam administrasi itu dia mempermudah. Cuma yang repotnya kalau sudah ke camat, mereka harus minta file untuk mereka. Bukti fisiknya waktu kita buat rekom. Jadi nanti harus ditinggalkan di sana. Jadi saya rasa itu aja. Nanti kalau untuk pembentukan Gapoktan, saya rasa nanti kita harus koordinasi dengan Pak Alit. Jadi kita langsung bawa. Memang sekarang ini anjuran menteri harus setiap kelompok harus dibawa Gapoktan. Jadi seandainya ada 11 kelompok ya harus satu tetap terdaftar di bawah Gapoktan. Jadi kalau Gapoktan memang satu Gapoktan yang mengajukan itu kan gabungan dari kelompok tani. Kita mengajukan bantuan itu istilahnya kerjasamanya, maksudnya bersama-sama kita pakai. Nah, jadi tidak ada istilah nanti kalau kayak Pak Gus Sofian kasih kultivator ke satu-satu kelompok enggak. Jadi tetap satu. Makanya kebanyakan itu yang bikin mereka bilang tidak ada untungnya. Padahal itu kan mengajari kita secara istilahnya gotong royong kan, kerjasama yang baik seperti apa. Jadi kita nggak berdiri sendiri. Jadi nanti batasnya itu 25 Pak ya, satu kelompok. Maksimalnya tidak boleh lebih. Karena kalau kelebihan nanti sistem kerjasamanya juga. Nanti kan lain pemikiran yang satu lain, yang satu juga lain nanti kan. Jadi kalau bisa ya. Tapi kalau tetap 23 tidak apa-apa. Jadi itu aja dari saya. Nanti kalau ada istilahnya mau ditanyakan lagi atau istilahnya mau hubungi saya nanti bisa aja Ibu Sri, ada nomor saya. Nanti bisa aja lewat dia kan. Bisa aja hubungi saya nanti. Jadi itu aja yang dapat saya sampaikan. Selamat malam dan terima kasih. Ya, terima kasih. Kita sudah mendengarkan arahan dari Ibu Julianti tadi. Memang banyak yang disiapkan ya, banyak. Tapi itu berkasnya aja Bu, namanya cuma pembentukan kemarin, teman bisa absen. Nah ya, jadi ini jadi perhatian kita semua. Kenapa kita datangkan Ibu Julianti ini supaya memberi arahan kepada kita, supaya kita paham. Ya jangan sampai nanti kenapa sih kelompok kita gak dapat, kenapa sih dan sebagainya.
Karena kalau tidak dapat bantuan berarti kita yang kurang aktif. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan tadi pasti nanti ke depan ini banyak pertanyaan-pertanyaan nanti ke Ibu PPL-nya, Bu Juliantinya, pasti sudah itu. Tetapi kalau untuk awal-awalnya saja, tapi nanti kalau sudah berjalan saya kira sudah enak lah, karena untuk administrasi semua. Ya, terima kasih Ibu Julianti yang sudah kasih masukan dan bimbingan pada kita semua. Dan selanjutnya saya serahkan ke Pak Agus untuk memberi arahan terkait dengan apa namanya pembentukan ini, kemudian kedepannya kelompok tani ini diapakan, diarahkan. Karena kami ini terus terang, kalau untuk mencari bantuan ke atas ini tanpa ada orang yang di atas, kita akan susah. Ya. Tanpa ada orang yang kita kenal itu susah. Apalagi Pak Agus, anggota DPR, yang ya saya yakini kita ini milih semua kayaknya. Pilih Pak Agus semua di sini. Ya. Dan nantinya melalui pokirnya kami mohon yang tiap tahun nantilah ada nyantornya semua di kelompok tani yang ada di Rejo. Dan selanjutnya saya persilakan Pak Agus. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, yang pertama kita bersyukur kita bisa kumpul di tempat ini dalam rangka kita diskusi. Kalau dulu zaman Soeharto tuh kelompok Jakif. Ya, jadi terkait kelompok, memang saya untuk kelompok ini tidak heran ya, karena memang kampung-kampung yang mengusulkan macam-macam, ada yang ternak, ada yang pupuk, ada yang alat pertanian dan sebagainya. Ya, ini kan tergantung kelompoknya masing-masing. Makanya saya justru lebih senang kita banyak ketemu, banyak diskusi, banyak ngobrol. Karena saya selalu bilang saya tidak bisa nerawang, karena saya nggak punya indera keenam. Ini di sini butuhnya ini, di sini butuhnya ini, nggak bisa. Jadi kalau kita ada komunikasi, nah itu yang paling pas. Ya, pernah juga saya berkunjung ke salah satu kampung, ya mereka protes lah ke saya, Pak, kenapa nggak bantu kami, Pak? Saya tanya, Bapak ada masukan proposal nggak? Ya nggak ada. Ya, saya kan bukan orang peramal. Ya mana saya ngerti kebutuhan Bapak itu apa. Jadi kalau Bapak nggak membuat usulan, ya saya nggak bisa juga. Saya bilang, saya nggak tahu apa kebutuhannya. Jangankan yang jauh, di kampung sendiri kalau mereka nggak usulkan, ya saya nggak kasih ya. Saya nanti kasih sama lah kayak kita pergi ke dokter. Nah, orang sakit kepala dikasih obat sakit perut yang nggak cocok. Ya, maka itu di kelompok ini terkhusus Rajo Basuki ini sudah sering saya ngomong bahwa Rajo Basuki ini adalah saudara saya yang termuda. Ya, karena saya kan orang Mencimai. Ya. Jadi Mencimai Rajo Basuki ini ya saudara tua, saudara muda. Ya, seperti itulah. Nah, harapan saya kalau sepanjang saya masih di DPR, ya sepanjang itu juga saya bantu. Ya memang kita ada timbal baliknya. Ya untuk supaya kita ini dapat bantuan seperti yang diceritakan tadi harus ada orang di sana. Nah untuk mengantar orangnya di sana itu ini yang harus kita kompak. Nah, kalau kita nggak kompak nggak dapat kita ngantar orang ke sana. Nah kalau nggak ada orang di sana, percuma. Ya pengalaman saya itu dulu proposal itu mungkin segini ada kali. Ya sama kayak kita pasang bumbu terus di ujungnya nggak ada penutupnya, masuk ke sini keluar lagi dari sana, ya nggak dapat apa-apa. Nah pada saat itu ya kemarin ada sesuatu mobil saya, jadi
Jadi beliau katakan ya kami ini mau kelompok, ya mungkin ada 2 kelompok. Ya saya bilang pas waktu saya masih di Samarinda. Ya saya bilang nanti tunggu saya balik lah. Nah, jadi kemarin saya dan Mabel pas kemarin juga hari Minggu kalau nggak salah itu saya balik. Jadi pas malam ini kebetulan di sini ya mau kelompok bagi saya kan masalah. Jangankan baru 12, 13, 50 kelompok pun saya layani di sini. Ya. Maka kelompok yang paling terbanyak itu di Raja Basuki ini. Ya, sekarang itu Mencima itu sendiri sedikit. Ya karena mereka nggak proaktif. Yang proaktif paling kelompoknya mereka Randy, kelompoknya mereka Petinggi, kelompoknya mereka Pak Yamin. Yang lain-lain diam aja. Ya saya selalu ngomel sama mereka. Saya bilang kalian ini apa namanya ngomel-ngomel ke saya nggak bantu, tapi kalian sendiri nggak aktif. Saya bilang gimana saya mau kasih. Tas ya. Jadi saya suruh bikin kelompok. Terserah saya bilang kalian mau ikan lagi kah? Mau apa? Mereka mau sapi ya sudah, saya kasih sapi. Di Kampung Kuning saya kasih sapi. Karena mereka mau minta sapi. Terus di Rejo Basuki ada kemarin berapa? 3 kelompok kan? Ya. Saya kasih 4 ya. Saya kasih pupuk. Mereka minta pupuk urea sama NPK. Nah, pupuk juga minta, pertanian juga minta, dia nggak bisa juga begitu. Tapi kita pilih salah satu yang mana menurut kalian prioritas. Nah itu aja yang paling. Nah, tinggal kalian diskusi di kelompoknya masing-masing. Nah kalau kemarin yang 4 kelompok itu karena mereka pada semua mau pupuk, ya tadi karena mereka di sini adalah nanam sayur, ya sudah. Jadi pupuk saya kasih. Jadi mudah-mudahan lah tahun ini, kalau nggak bisa tahun ini tahun depan, tapi pasti. Menurut saya itu pasti, ya, pasti saya kasih. Saya kira mungkin itu dari saya. Sementara nanti kalau misalnya ada yang mau kita diskusikan, monggo silakan. Ya saya siap aja. Jadi saya kira itu. Kok terima kasih, saya kembalikan. Ya, terima kasih pada Pak Sofian yang berikan arahan kepada kita. Ya memang pada malam pembentukan itu kita langsung membuat rencana jangka pendek dan jangka panjang. Artinya rencana itu terkait dengan permohonan nanti kami nanti kelompok. Ya. Itu sudah kami buat, mungkin ada di situ. Ya, sudah ada semua situ. Karena kami kemarin itu memang kerja speed. Dia bilang nggak usah kita nggak, jadi kelompok ini nggak main-main. Artinya dalam artian kita bentuk, kita buat program jangka pendek dan jangka panjang. Nah di situ ada jangka pendek mungkin ya pupuk, bibit-bibitan tadi ya Bu ya. Nah itu jangka panjangnya mungkin nanti ya sampai ke multiplikator atau yang lebih besar lagi. Nah seperti itu. Nah kemudian yang kita harapkan ini baik Pak Agus maupun Ibu PPN nanti bisa memfasilitasi kami. Mudah-mudahan di P kita dapat. Ya karena kita ini namanya petani ini yang kita cari adalah cuma pupuk dan bibit. Kalau ada pupuk, petani ini sudah senang. Ibarat tidur tuh nyenyak, mimpinya indah. Ya, ya. Dikasih urea, Polska atau NPK, bahkan kotoran ayam pun kami terima. Ya, ada usaha yang baik, kotoran aja kami terima. Misalnya mahal itu. Ya. Nah, kotoran aja misalkan artinya lewat BP nanti kita di drop per kelompoknya karena 20, mungkin satu orang dapat 5, ya begitu. Ya, syukur alhamdulillah kan itu lewat IP nanti atau ada yang lainnya apa pupuk kimia, ya lebih puji Tuhan lagi. Nah, gitu. Ya mungkin itu. Nah kemudian jika ada usulan masukan dari Bapak Ibu anggota kelompok monggo silakan. Kita
nggak usah terlalu resmi, santai saja. Ya. Ya sambil ngopi, sambil ngetes, sambil ngemil. Monggo. Ya. Yang mau tanya dan sebagainya monggo. Ya. Keluhan ada mana dia? Ada. Ya, silakan. Tapi kelompok saya sendiri. Iya, ya apa ngomong aja. Kelompok ini di luar kelompok dua. Ini juga sekedar juga saya ngasih tahu ada beberapa kelompok yang saya undang karena mereka ada beberapa keluhan juga. Mungkin nanti siapa tahu bisa disampaikan kan. Istilahnya ada beberapa kelompok itu sudah jalan, ada ketua, Kelompok tapi tidak jalan. Oh. Nah itu masalah nanti ini ya. Saya tidak ada begitu banyak lah, tapi sudah saya interogasi lah bahasanya. Tapi lebih bagus mereka sendiri yang menyampaikan. Nah, monggo Pak Selamat. Ya, Pak Tri. Terima kasih. Ya mungkin kalau saya ini wakil ya dari istri sebenarnya yang kelompok istrinya. Kalau saya sendiri di kelompok Pak Edo Christian. Jadi ya kurang juga dia. Tuanya ini kurang aktif juga tidak seperti Ali. Jadi Nah, pupuk, loh kok saya tidak dapat? Kan timbul pertanyaan kayak gitu. Artinya ada masalah di kepengurusan kalau saya perhatikan itu. Nah, timbul isu kalau sudah muncul akte notaris, pengurus tidak bisa diganti. Nah, sementara kalau saya lihat kan ada ART itu Bu. Nah, di situ kan nanti dibahas, dibuat aturan pemilihan ketua dalam jangka waktu berapa. Nah, saya kayaknya rasanya nggak mungkin kalau ketua itu nggak bisa diganti, atau ada semacam surat pengajuan pengunduran diri, atau dia sakit, atau lebih ekstrim lagi yang bersangkutan meninggal, otomatis kan ketua atau pengurus itu kan nanti hilang, masa nggak bisa diganti. Nah itu dulu dan yang saya tanya, apakah itu boleh diganti atau seperti apa? Bisa ya. Bisa diganti. Di Simru pun nanti bisa diganti. Yang penting ada surat pemberitahuan pengunduran diri. Oh iya. Kayak Pak Mun kemarin kan dia konsultasi juga kan Pak, waktu kita bagi pupuk dia tanya juga sama saya bilang bisa juga. Cuma alangkah baiknya seandainya kayak Pak Mun bendahara, karena setiap kalau mau menerima bantuan berupa uang, otomatis kan harus sama Pak Mun. Makanya saya kemarin menyarankan datang dulu ke ketuanya, kasih tahu bahwa saya mengundurkan diri atau buat surat pengunduran diri. Jadi di administrasi itu semuanya dirubah. Karena kalau bendahara ini kan dia berperan penting. Tapi kalau cuma ketua bisa itu juga bisa. Yang penting ada surat pengunduran diri. Iya. Itu. Jadi bisa. Di Simru pun nanti bisa. Baik, kalau meninggal pun nanti bisa juga. Jadi ada surat kematian, tapi surat kematian tidak usah sampai ke segala polisi atau kemana, cukup di kelompok aja. Jadi itu maksudnya untuk bukti di kami bahwa memang pengurus itu tidak ada. Jadi kalau anggota juga bisa juga. Nah, kalau memang mau diganti bisa semuanya. Jadi tidak vakum di situ aja. Itu kenapa kadang-kadang kan mungkin juga ketua ini bosan juga. Iya. Kalau seumur hidup jabatannya itu. Karena dia sibuknya, saya lihat Pak bisa. Alif itu luar biasa. Iya. Iya. Kalau Dia tertentu merangkap semua. Cuma dia di kelompok dia sekretaris. Tapi kalau di BUMP dia itu istilahnya mereka kalau BUMP itu kan naik lagi direktur manajer. Kalau dia tuh kemarin itu kalau nggak salah wakil direktur, Pak Mun yang direktur. Ada komisaris mereka itu juga. Terus ini di koperasi PDKT dia ketua. Jadi dia tapi bagusnya. Jadi saran saya harus seperti itu. Kita tahu peran kita masing-masing. Jadi jangan satu orang yang merangkap semuanya. Mereka bagi di situ. Jadi kalau seandainya kayak Pak Rahmat dia ketua, dia tugasnya ketua seperti apa? Jadi sekretaris dia ngurus berkas-berkas begini. Untuk uang, kalau ada uang kan istilahnya anggota Yura bendahara. Jadi mereka tertata dengan rapi kan. Jadi enggak biasanya kelompok tani itu yang bisa kayak gini tadi yang bilang Pak Selamat itu vakum. Karena mereka kadang ketuanya menjabat semua. Jujur untuk yang dapat bantuan kemarin itu yang kultivator itu vakum semua. Jadi saya nggak tahu juga seperti apakah kurang aktif anggota kan.
pengurusnya juga, kecuali Pak Japra karena baru dapat bantuan Pak. Tapi itu lucu. Kenapa saya bilang lucu? Saya buka di Mungkin ada nggak Bu untuk dari dinas penyuluhan lapangan itu yang kira-kira bisa melihat di lapangan gitu. Artinya begini, karena selama ini kan kita mungkin dari penyakit itu obatnya melihatnya dari online Bu. Dari apa? Dari Mbak Google lah. Gitu kan. Jadi kalau bisa itu mungkin dari dinas, mungkin dari ibu atau anggotanya bisa ke lapangan melihat kondisi tanaman kita itu mungkin seperti apa, mungkin dengan kondisi tanaman kita, penyakit tanaman kita mungkin bisa dijelas mengerti dari ibu, wah ini obatnya ini gitu loh. Iya. Selama ini kan kita hanya kalau ini melihatnya di Mbak Google, obatnya ini kita coba pakai itu gitu loh. Ternyata salah. Tapi mungkin untuk misalnya ini berlanjut ya, misalnya kedepannya bisa melihat dari ke lapangan atau seperti apa, oh ini penyakitnya ini Pak, penyakitnya obatnya harus ini gitu. sapinya kenapa kurus? Kurang ini. Kalau masalah kurus dan gemuk ini dari bantuan itu tadi. Udah gitu. Gimana Mas Edi? Ya kalau misalnya dibantu pupuk misalnya satu kurus gemuk Pak, kan gitu. Nah ini terlepas dari itu Bu, mungkin dari penyuluhannya, ya apa ini lihat ke lapangannya. Bisa. Kebetulan kami juga ada POPP yang penghemat aman dan penyakit itu. Nanti bisa, nanti hubungi aja kapan. Nanti siapa tahu pas petugasnya itu ada di kantor, karena dia ini termasuk orang yang sibuk, pegang dua. Dia pegang di Mahulu juga, di Barong ini juga, di Kubar juga dia pegang. Cuma pada saat ada dia nanti bisa. Oh, jadi kalau misalnya penyuluhan harus menghubungi dulu ya. Atau gini Bu, nanti bisa diinfokan. Oh iya, nanti sini bisa. Kerja gitu. Iya kerja, nanti kita ya. Ya, bisa aja nanti pas ada dia, nanti saya akan hubungi, nanti bawa. Kayak kemarin waktu ke tempat Pak Hendy kan untuk lihat pisangnya, ada kami bawa dia ke sana. Karena sini petaninya rata-rata di sebelah rumah Bu. Iya. Karena di parit kok. Soalnya, Dimarahin saya kalau anu di parit. dia itu kan lebih untuk penghemat hamanya, hama dan Iya, penyakit dia benar. memang. Saya ini terus terang Bu, saya juga umurah, musuh berat saya ini kupu-kupu. Jadi sama kami ini kadang-kadang tanya, oh ini bilang ini, saya coba juga sama aja, masih aja. Ada yang sampai suruh, bawa generator, nyalakan lampu, nanti kupu-kupunya datang, baru kau ketangkap. Sebenarnya bisa itu seperti itu Pak, dia pakai perangkap hama, namanya itu. Jadi itu dibikin kayak botol aqua itu dibikin warnanya semenarik mungkin. Jadi dia Lain warna daripada yang lain putih, warnanya. kuning, itu atau merah. Dia tidak boleh warna yang istilahnya yang tidak menarik di mereka. Itu bisa untuk perangkap hama. Jadi pakai lampu itu tadi iya juga. Jadi itu yang istilahnya itu tidak pakai kimia, itu lebih aman. Ya makanya itu Bu, dari hama-hama itu kan selama ini kita tuh hanya lihat dari Google tadi Bu. Jadi tanya Mbak Google gitu. Tanya Mbak Google, jadi dikasih tahu ini kita coba gitu. Karena ini selalu mencoba Bu, tanpa ada penyuluhan, penelitian dulu. Oh, misalnya kalau ada penyuluhannya, oh ini disebabkan karena kupu-kupu misalnya gitu. Oh ini harus ini gitu kan, kita coba yang itu. Jadi kurang juga kita mau beli obat-obatan. Saya itu kalau lihat obat saya sampai bilang ke teman, ini kalau kamu siapkan ember bisa semua ember nih, macam-macam merek-mereknya itu. Sebenarnya kalau bikin pesna itu lebih bagus, tapi memang di tingkat kita aman untuk konsumsi manusia aman, tapi memang untuk membunuhnya itu lambat. Pesnak itu kan bisa dibuat dari jeroan, tapi memang aromanya kan kalau jeroan itu dibuat dari itu atau dari serai, tuba. Kalau kita di sini mimba itu kan tidak ada di kita ini. Terus sirih merah
Itu bisa pakai perekat nanti sabun colek. sebelum buat Ah, video. ya, itu namanya pesnat. Jadi itu lebih aman, cuma prosesnya kan memang lama dia, maksudnya lambat. 3 hari kemudian baru mungkin dia ada anunya, ada maksudnya kelihatan itu hasilnya. Tapi itu lebih aman lagi daripada kita pakai yang kimia itu tadi. Katanya kehabisan angka sampai GPU. Yang penting ini pakai itu sesuai dosis, sesuai yang ada di label. Karena kalau dia tertera pada saat pengecekan, kadang yang bisa lab pengecekan itu mereka ketahanan pangan kan, dinas ketahanan pangan. Nanti kalau mereka ngecek sayur kita terlalu banyak zat kimianya, kan tidak bagus. Nanti punya kita bisa tidak laku. Yang penting dia sesuai dengan dosis yang ada di kemasannya itu masih aman, masih untuk di tingkat kita untuk dikonsumsi. Masalahnya Bu, kalau yang bolong-bolong itu pembeli nggak mau juga kan. Padahal justru itu yang aman. Iya, makanya dulu sebelum kami mengerti itu kan memang cari kita ini namanya kita manusia Pak ya. Kita carinya yang mulus di pasar itu kalau lihat bolong, enggak. Padahal justru itu. Yang bagus. Iya, kita justru itu bagus karena itu berarti kan tingkat pestisidanya kurang. Makanya ulat bisa makan kan? Kalau yang mulus coba lihat, kalau ulat nggak makan berarti itu bahaya. Tapi kadang yang beli ini cari yang mulus. Makanya itu, tapi dulu sebelum paham itu kan begitu. Oh cari yang mulus kan, nah sekarang sudah paham kan? Jadi yang bolong-bolong. Yang penting ada yang bolong, berarti masih aman. Yang ada dimakan ulat kan, berarti aman untuk kita konsumsi. Kalau dia mulus, jadi kalau mau ya gabung aja yang ada ulat. Tapi tidak. Kalau saya gampang. Mancing aja. Kalau saya tuh kalau Betul. Sumur. Ya gitu. Dikelola nanti kan satu sumur berapa 10 rumah kan saya gitu kan bisa lah kan. Kira-kira. Saya dari rumah Bapak Ruben kan itu nggak ada sumur, nanam di sebelah rumah kan gitu kan. Susah ya gitu ya. Ya. Kalau nggak kan ya lumayan mahal. Gitu kan. Mungkin kalau berapa orang di situ mungkin ada 10 orang atau 5 orang mungkin bisa. 5 orang satu titik. Ya. 5 orang satu titik, tapi satu lingkungan belum kan, satu kawasan itu masih bisa. Tapi kalau kita ini berpencar-pencar, Satu-satu ya. Iya. Tapi sebelum Pak ya, saya ngomong dulu. Sebenarnya kalau bantuan sumur bor itu nggak boleh, karena dari lingkungan hidup Pak, nggak boleh. Sumur gali. Iya, kecuali kalau di sini biasanya mereka pakai yang kolam itu aja, tampungan terpal. Kalau di nggak boleh. Jadi dinas nggak menganjurkan, nggak boleh ngelola. Karena kemarin waktu yang di Kampung Miring itu mereka Pak dapat itu kan mereka mau minta sumur bor yang di saluran. Jadi itu nggak bisa, makanya mereka dikasih pompa biasa, pompa mulut, tapi paritnya itu harus dibersihkan, lebih besar lagi kan. Itu karena sumur bor nggak boleh. Lingkungan hidup nggak mengizinkan. Kalau misalnya kita minta alkohol gitu, Ya bisa. ya, jadi bisa kerasnya ya. Ya, kalau alkon aja bisa, tapi kalau sumur bor itu nggak boleh karena kalau bantuan otomatis kan dinas. Kalau kecuali kalau bikin pribadi kan nggak dapat izin. Jadi orang lingkungan hidup kan nggak tahu. Itu pengalaman saya, tapi nggak tahu kalau bapaknya. Ya saya juga nggak pernah juga yang begitu adanya sumur pompa, karena kan kadang-kadang tidak ada keluhan begitu. Ya jadi kalau yang di atas gunung memang mereka terpal dibuat gitu kan, jadi menampung. Kalau nggak ada hujan ya paling dia beli, sekali beli itu kan banyak, mungkin lama dia pakai kan. Ya memang kalau yang sumur pompa ini ya kan biayanya nggak terlalu mahal juga, tapi kadang-kadang orang kita malas juga
Oh, anggarannya mungkin 5 juta, 10 juta. Ya, kecil-kecil gitu nah. Jadi banyak betul itemnya. Gitu yang kadang malas. Kebutuhan kami lah ya, yang kita kami ya, kebutuhan kami untuk lebih meringankan beban kami untuk membeli pupuk dan sebagainya atau sarana pertanian kami. Mudah-mudahan dari apa yang kita bicarakan tadi itu menjadi prioritas dari Pak Agus yang notabene adalah pemegang anggaran di Labuan Akhir. Ya mudah-mudahan di P nanti 2025 kita dapat, kalau toh enggak ya mungkin 2026 itu pasti ya 2026 ya Pak. Paling tidak di waktu dekat ini masing-masing kelompok ini menentukan apa yang harus diusulkan, dan mungkin ya silakan saja nanti masing-masing kelompok itu mengadakan rapat untuk mengambil satu keputusan, dan itu nanti sesuai apa yang dijelaskan Pak Agus tadi adalah nama dan usulan apa yang diinginkan oleh kelompok itu atau kelompok kita. Kita 1-2 hari ini sudah ada keputusan dan kita kirim ke via WA ke Pak Agus, dan untuk administrasi berjalan juga, untuk mungkin pengurus nanti ketua sekretaris itu bisa melengkapi kekurangan administrasi tadi, dan ya semuanya untuk akte notaris tadi sambil berjalan hanya cukup di SK petinggi Bu ya, SK kepala kampung itu sudah bisa kita gunakan untuk minta bantuan membuat proposal. Ya, jadi mungkin itu pertemuan pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudaraku sekalian, dan Pak Agus dan Ibu Yulianti yang berkenan hadir. Jangan bosan-bosan untuk berkunjung ke kelompok kami. Ya, masih banyak yang perlu kami diskusikan nantinya. Jadi mungkin itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Satu tadi saya lupa, kalau